Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai petani itu harus bisa mengendalikan telur hama. Nah ya, jadi sebaiknya kita ini jangan terlalu fokus juga untuk mengendalikan hama. Nah, artinya gini, kalau ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan, atau lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, artinya kan hama ini pasti dia ini bertelur. Nah, kalau bertelur itu kan jalan alternatifnya untuk mengendalikan hama ya salah satunya kita basmi telurnya. Nah, ini saya ada sedikit pengalaman ya tentang bagaimana cara mengendalikan atau strategi untuk memutus mata rantai telur atau menjadikan telur ini tidak bisa menetas. Nah, ini adalah salah satu produk yang sering saya gunakan untuk mengendalikan telur. Nah, sebetulnya itu banyak sekali ya, ada beberapa bahan aktif gitu ya yang bisa menekan telur agar tidak bisa menetas. Contohnya seperti bahan aktif metomil. Metomil juga itu memang bagus ya untuk menekan agar telur serangga atau hama itu tidak bisa menetas. Nah, namun kali ini ada strategi baru yang menurut saya juga bagus ya. Nah, ini harus dipraktekkan. Nah, saya sudah mempraktekkan 2 kali. Alhamdulillah hamanya itu bisa tertekan gitu ya, tidak terlalu banyak, artinya tidak terlalu diambang batas dengan menggunakan metode ini. Nah, ini adalah salah satu produknya, yaitu saya mempunyai mereknya itu ada Raiden. Ini Raiden dari cap kapal terbang, terusan ada Bentan. Nah, Bentan ini sebenarnya ini molluscicida, bukan insektisida ini ya, Raiden ini. Nah, selain itu juga saya ini ada prebiotik FNS. Ini bisa dilihat prebiotiknya FNS. Nah, ini juga sebagai pupuk ya, pupuk cair, pupuk pelengkap cair. Nah, FNS ini, terus ada lagi MKP yang sudah terkenal itu MKP ini. Nah, MKP seperti ini bisa dilihat tuh MKP. Nah, kalau FNS ini sudah hampir ada setahun ya saya sering gunakan ini. Kalau ini saya dapatkan dari informasi di Facebooknya itu Pak Nurudin Rudi ya. Nah, itu adalah salah satu, kalau nggak salah, ownernya lah yang punya perusahaan FNS, kalau nggak salah itu Pak Nurudin Rudi. Nah, jadi gini, yang pertama yang harus digunakan kalau saya ini ya, itu adalah bahan aktif triazopos. Nah, terus bahan aktif triazopos, selain bahan aktif triazopos ada bahan aktif pentin asetat. Nah, pentin asetat itu ya di obat molluscicida ini, di molluscicida Bentan ini. Nah, terus ada FNS yang tadi saya sebutkan, terus ada juga MKP. Nah, jadi ini bahan aktifnya triazopos Raiden. Nah, untuk kawan-kawan silakan cari merek dagangnya, terserah, yang penting bahan aktifnya ya triazopos. Nah, terusan pentin asetat. Nah, ini bahan aktifnya, merek dagangnya terserah, ada Bentan, terusan ada apa lagi ya, yang jelas banyak lah kalau pentin asetat juga. Nah, terus ini FNS, ini saya gunakan ini pupuk cairnya. Nah, terus saya gunakan juga MKP, pupuk fosfat. Ini lebih ke fosfat ya, karena kandungan fosfatnya yang tinggi. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan bercerita terlebih dahulu. Jadi strategi ini saya dapatkan dari salah satu orang yang hebat ya menurut saya. Dia adalah beliau bernama Mas Budi Harto. Nah, untuk kawan-kawan silakan aja cari di Facebook, namanya Budi Harto, dan dia juga mempunyai grup wahana ruang konsultasi petani ya, namanya itu Warkop Warung Kopi, wahana ruang konsultasi petani kalau nggak salah. Nah, ini saya dapatkan dari grup beliau. Nah, terus Mas Budi juga itu mempunyai channel YouTube juga yang namanya Petani Bertanya Mas Budi Menjawab. Nah, silakan untuk kawan-kawan coba ditengok juga di akun YouTube-nya. Itu beliau juga banyak sekali memberikan strategi atau ilmu dan pengalaman di bidang pertanian yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita sebagai petani-petani yang memang di bidang ilmu seperti akademisnya itu kurang seperti itu ya. Nah, kita kan sebagai petani ya, maafnya ngomong, rata-rata ya pendidikannya tidak tinggi lah. Kalau Mas Budi itu kan bisa dikatakan insinyur lah ya, paham dengan strategi-strategi
untuk mengendalikan hama, terusan mencegahnya, terusan agar tanaman ini sehat terus, agar tanah ini bisa gembur terus. Nah, silakan lihat di channel YouTube-nya, namanya Petani Bertanya Mas Budi Menjawab. Seperti itu. Nah, terus jadi yang pertama yaitu lanjut ya. Saya gunakan triajoposnya ini 50 mili. Ini 50 mili ya triajoposnya. Kalau untuk tanaman muda saya tidak gunakan 50 mili, saya gunakan hanya 30 mili. Ya artinya kita sambil melihat kondisi di lapangan ya. Artinya melihat kondisi cuaca, kalau cuacanya panas atau cuacanya hujan, ataupun datarannya kita dataran apa, dataran tinggi, dataran menengah, atau dataran rendah. Nah, mungkin juga itu menurut saya itu beda-beda dalam dosisnya. Kebetulan di daerah saya ini dataran rendah, artinya sangat panas sekali. Kalau di musim kemarau bisa sampai 35 derajat Celcius, artinya sangat panas. Nah, saya gunakan tidak banyak-banyak, ini 30 mili ya kalau untuk fase pertumbuhan, 30 mili. Nah, terus ini saya gunakan 1 sendok makan. Nah, lalu saya yang diperbanyak ininya, FNS-nya. Ini bisa dilihat FNS-nya saya gunakan 50 mili, dan MKP-nya saya gunakan 2 sendok. Nah, MKP ini bisa juga diganti dengan Ultradap seperti itu ya. Yang jelas yang mengandung fosfor tinggi. Kalau nggak ada MKP kita bisa gunakan multi KP, itu juga bisa ya. Nah, kalau di fase pertumbuhan atau vegetatif saya gunakan Ultradap bukan MKP seperti itu. Nah, jadi dengan dosis-dosis yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah dosis dalam ukuran tangki 16 liter. Nah, jadi saya ulangi lagi, ini triajoposnya 30 mili, ini bentannya atau bentin asetat, ini 1 sendok makan. Terus FNS ini 50 mili, dan MKP atau yang mengandung fosfor tinggi ini 2 sendok makan. Nah, itu ukuran tangki 16 liter. Nah, terus pasti di situ ada kawan-kawan yang keheranan, kok masa iya Molluscicidae ini diaplikasikan untuk tanaman. Nah, untuk bisa mereduksi atau untuk bisa mencegah telur-telur serangga atau hama ini bisa tidak menetas. Mungkin ada pertanyaan. Nah, ini efek sampingnya apa untuk tanaman? Jadi sebenarnya setiap insektisida atau setiap pestisida yang kita aplikasikan ke tanaman pasti mempunyai efek samping negatif. Ada negatif dan ada positif. Positifnya itu kan untuk mencegah salah satunya hama. Nah, negatifnya ya biasanya kalau kita overdosis atau terlalu banyak, tanaman itu nanti bisa stres atau tidak normal dalam pertumbuhannya. Nah, kalau efek negatifnya atau risikonya ini akan merusak lapisan lilin atau dinding sel tanaman. Nah, selain itu juga membuat daun lebih kusam warnanya ya. Jadi warnanya daun itu kayak tidak normal. Nah, itu akan kusam. Nah, mungkin di situ juga ada kawan-kawan yang bertanya-tanya lah, terus untuk mengembalikan agar lapisan dinding sel ini agar bisa pulih kembali dan membuat daun itu bisa pulih kembali seperti apa. Nah, jadi gini ada solusinya. Saya setelah spray triajopos, bentin asetat, terusan FNS dan MKP, selang 3 hari atau 2 hari saya aplikasikan pupuk Salmar Andalan. Nah, Salmar Andalan plus pupuk NPK spray. Nah, NPK spray ini banyak mereknya, seperti ada Kristalon merah, terusan ada Velo ya, gigi Velo yang NPK Velo itu. Nah, terusan ada juga Gandasil. Nah, terus setelah itu bisa juga campurkan pupuk cantik atau KS Plus. Nah, tapi yang pupuk cantik KS Plus ini saya tidak gunakan. Yang saya gunakan ini menggunakan ini Salmar Andalan ini. Ini saya gunakan ini selang selang 3 hari ya. Nah, setelah saya semprotkan untuk mereduksi atau membuat telur-telur hama ini agar tidak menetas, selang 3 hari saya semprotkan Salmar Andalan, dan saya tambahkan itu pupuk NPK yang bisa dispray seperti Kristalon merah, terusan Kristalon hijau, terusan Gandasil daun maupun Gandasil buah seperti itu. Nah, untuk dosisnya kita sampingkan dulu yang ini ya biar jelas. Nah, untuk dosisnya Salmar ini saya gunakan 50 mili dalam dosis tinggi ya. Nah, terusan Kristalon merahnya ataupun Gandasilnya itu saya gunakan sekitar 2-3 sendok ya, sambil melihat kondisi tanaman. Kembali lagi ya, kondisi tanaman, iklim dan cuaca kita lihat. Artinya saya kira dalam pertanian ini tidak bisa disamakan semua. Artinya
dataran rendah, dataran tinggi itu pasti dosis kandungannya dalam aplikasi untuk pencegahan pestisida, pencegahan hama itu pasti berbeda-beda. Tidak bisa sama ratakan lah seperti itu kalau menurut saya. Tergantung juga melihat kondisi kesuburan tanah seperti apa. Nah, jadi saya ulangi lagi, salmarnya ini 50 ml, terus kristalon merahnya 2-3 sendok. Itu setelah aplikasi triazopos dan yang lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi itu selang 3 hari. Nah, saya ulangi lagi. Untuk mencegah telur-telur serangga agar gagal dalam menetas, saya gunakan triazopos. Ini triazoposnya saya gunakan 30 ml triazopos, ventin asetat 1 sendok. Nah, terus FNS, ini FNS saya gunakan 50 ml, MKP ini saya gunakan 2 sendok makan. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, terus selang 3 hari ataupun selang sekitar 2 hari saya gunakan untuk pemulihan Salmar andalan 50 ml dan kristalon merah itu saya gunakan 2 sendok makan. Nah, mungkin kristalon merahnya, nah ada kawan-kawan apa yang kurang tahu, nah ini adalah contoh kristalon merahnya nih. Ini saya sudah hampir habis ya, 1 kg ini kristalon merah atau NPK Pak Tani. Ini yang sering saya gunakan. Nah, kebetulan Salmar ini adalah produk dari perusahaan Salmar andalan ya. Ini yang membuat adalah Mas Budi Harto. Nah, kebetulan ini juga belum saya review ya, atau belum saya bikin video tentang pupuk Salmar ini ya, mikroelemen esensial. Karena ini terbilang cukup baru ya. Ini saya dapatkan juga dari kawan ya, ada yang mengatakan ini bagus. Nah, kebetulan saya sudah habis 1 botol dan ini sudah mau habis 2 botol ini ya. Ini yang ini harganya sekitar 130 apa ya, saya lupa. Ini aja pesannya ke agen gitu ya. Katanya ada agennya. Saya dipesankan oleh teman saya seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau di kesempatan video yang akan datang saya akan review ya tentang pupuk Salmar ini. Nah, ini juga menurut saya ini bagus. Saya karena sudah habis 1 botol juga. Nah, nanti saya akan bikin videonya lah ya tentang Salmar andalan seperti itu. Nah, ini adalah produk dari Mas Budi. Ini terbilang cukup baru produk ini ya, baru dikenal oleh para petani, tapi saya kira ini sudah sangat banyak petani juga yang menggunakan, terutama petani-petani horti ya, seperti cabai, timun, tomat, semangka. Ini pupuk cair ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya dokumentasikan. Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas tentang video kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian.